Yaitu di sini ada keterangan lima rawiyah diceritakan lewat dari Ahmad an Jarir bin Abdillah al-Bajali qala kuna naidul istima ila ahli mayit wa sunatoan ba'da dafniki minan niyakah. Ini berkata Jarir ya, al-Bajali, dulu di masaku, di masa sahabat, menghitung-hitung, berkumpul-kumpul di ahli mayit dan dibuatkan makanan setelah dikuburnya mayit, itu termasuk minan niyakah, termasuk niyakah, yaitu meratapi mayit, termasuk haram. Di bawahnya ada keterangan lagi, yaitu di sini ada keterangan na'am mayaf alunas, ya betul apa yang dilakukan manusia minal istima dari berkumpul-kumpul inda ahli mayit, di rumah ahli mayit, wa sunato'am dan dibuatkan makanan iku minal bid'ah mungkarot. Tolong dibaca nih, tolong dibaca kalau saya dibenarkan, minal bid'ah mungkarot. Apakah Nusewu, Kiai NU, Kiai Nahdlatul Ulama, apakah berani mengatakan kitab ini adalah membid'atkan orang yang mengatakan bahwa acara 37 hari adalah boleh, padahal ini mengatakan bid'ah mungkarot. Alati usabu, maka diberi pahala. Siapa itu ala manaha, orang yang mencegah acara itu? Siapa? Ulil amri, yaitu pemerintah. Usabitung wabil qawaidin, yaitu kuat-kuatnya agama, waidibil Islam, yaitu di tangan orang Islam wal muslimin. Jadi menurut kitab ini, keterangan ini, jadi betulnya dilakukan orang-orang berkumpul-kumpul di ahli mayit dan dibuatkan makanan nolong dina matang puluh nyewu seterusnya, itu adalah bid'ah mungkarot. Ini terpaksa saya perlihatkan kepada kaum muslimin, kepada Nahdliyin semua, bahwa kitab kita sendiri yang dikaji di pondok-pondok pesantren bahwa acara seperti itu adalah bid'ah mungkarot dan diberi pahala. Siapa itu orang yang mau mencegah acara seperti itu? Siapa yang mencegah semesti? Yaitu ulil amri minkum, ulil amri, yaitu kepemerintahan, seperti mudin, seperti kiai, seperti ustadz, harus menjelaskan pada masyarakat bahwa acara seperti itu di kitab NU dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam video tersebut, yaitu videonya Ustadz Sugianto, itu ada beberapa yang akan saya tanggapi. Pertama, tentang masalah baca kitabnya, yaitu ketika beliau membacakan Nasul Ibarat yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin karangannya Syekh Abu Bakar Asy-Syalto Ad-Dimyati, yaitu di dalam Nasul Ibarat, na'am ma yaf'aluhu nasu minal ijtima'i 'inda ahlil mayyiti wa sun'at tu'ami minal bid'ah al-munkarati allati yusabu ala mana'aha ulil amrih sabatallahu bihi qawa'idad dini wa ayyada bil islam wal muslimina. Di dalam Nasul Ibarat ini sebenarnya itu banyak kesalahannya, atau di dalam bacaannya di dalam kitab I'anatul Talibin itu banyak kesalahannya. Kira-kira itu ada 10, tapi saya cuma akan menjelaskan 3 atau 4 saja. Pertama, ketika dia membacakan wason at-tu'ami, yang benar itu bukan dibaca son'ah, akan tetapi son'i. Karena lafaz son ini adalah ma'tuf, dan ma'tuf alaihnya itu lafaz minal ijtima'i. Ma'tuf dengan ma'tuf alaih ini secara i'rab harus sama. Ketika ma'tuf alaihnya itu adalah rofa, maka ma'tufnya harus rofa. Ketika ma'tuf alaihnya ini nasab, maka ma'tufnya juga harus nasab. Jika ma'tuf alaihnya ini jar, maka ma'tufnya juga harus jar. Di dalam lafaz wasun at-tu'am yang benar dibaca wasun it-tu'ami, karena lafaz wasun it-tu'am itu ma'tuf kepada lafaz minal ijtima'i. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika beliau membaca minal bid'ah, di sini ada 2 kesalahan. Pertama, ketika dia baca bid'ah. Bid'ah ini sebenarnya yang benar dibaca minal bid'ah, yaitu dengan difathahkan dalnya, bukan disukunkan. Karena lafaz bid'ah itu jamak daripada lafaz bid'atun. Jadi yang benar itu minal bid'ah. Itu kesalahan yang kedua. Jadi yang kedua itu beliau ini mensukunkan dalnya, padahal dalnya ini harus difathahkan karena minal bid'ah itu jamak daripada lafaz bid'atun. Kemudian ketiga, beliau itu membaca minal bid'ah dengan dibaca
nasab ainnya, padahal minal bid'ah ini kemasukan huruf jar yang mana harusnya dijarkan karena menjadi majrur. Yang benar itu dibaca minal bid'ail munkaroti, karena salah satu tanda isim itu adalah kemasukan huruf jar. Jadi nadhamannya itu fal ismu bitanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamil wa alif. Jadi yang benar itu minal bid'ail munkaroti. Itu kesalahan yang ketiga. Kemudian kesalahan yang keempat, ketika beliau ini membaca allati yusabu ala mana'aha. Dia baca mana'aha. Yang benar itu bukan mana'aha, akan tetapi ala man'iha, karena huruf jar ala ini masuk ke isim bukan ke fi'il. Kalau dibaca mana'ah itu berarti ya fi'il bukan isim. Jadi yang benar itu ala man'iha. Jadi itu beberapa kesalahan baca kitab dari Ustadz Sugianto. Sebenarnya masih banyak lagi kesalahan baca kitabnya, tapi ini sampel saja. Jadi yang pertama, Ustadz Sugianto ini dia banyak melakukan kesalahan baca kitab. Kemudian yang kedua, Ustadz Sugianto itu berlandaskan dengan ibarat yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin karangannya Syekh Abu Bakar Asy-Syatibiyati, dikatakan bahwasanya tahlilan yang sudah menjadi tradisi yang dilakukan di masyarakat kita itu adalah termasuk bid'ah yang mungkaroh, karena dia berlandaskan di dalam kitab I'anatul Talibin ini, yaitu di dalam nasul ibarat na'am ma yaf'aluhun nas ila akhirih. Kalau saya perhatikan, ternyata Ustadz Sugianto ini baca nasul ibarat yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar Asy-Syatibiyati ini hanya mulai dari lafaz na'am ma yaf'aluhun nas ila akhirih. Dia tidak membaca nasul ibarat yang ada di atasnya. Padahal lafaz na'am ini harus dibaca dengan ibarat yang ada di atasnya. Karena na'am ini salah satu fungsinya itu ada tasdik alal khobar, membenarkan khobar yang ada. Jadi kalau bahasa kawaidnya itu adalah al-jawab manutun lis-su'al itu. Nanti jawaban itu sesuai dengan pertanyaan yang di atas, seperti itu. Jadi kita cara memahami nasul ibarat yang ada di dalam kitab I'ana ini yaitu berupa lafaz na'am ma yaf'alun nas, itu harus ada di atasnya. Apa ibarat yang di atasnya? Yaitu ibarat ma qaulul mafatil kiram bil baladil harami dama naf'uhum lil anami madal ayyami fil urfil khasi fi baladatin liman biha minal ashkhasi anna syakhsa idan taqala ila daril jazai wa hadara ma'arifuhu wa jiranuhu al-azaa jarul urfu bi annahum yantadhiruna at-ta'ama wa min ghalabatil haya'i ala ahli al-mayyit yatakallafuna takallufat tamah wa yuhayyi'una lahum at'imatan 'adidatan wa yuhadhirunaha lahum bil masyaqqati syadidati. Dari deskripsi ibarat ini, intinya itu di satu negara itu ada tradisi yang mana ketika ada orang itu meninggal, orang-orang yang kenal dengan dia dan tetangganya itu hadir menyambangi ahlul mayyit. Mereka ini tidak pulang sehingga mereka ini diberi makanan. Dalam artian mereka ini nunggu makanan dulu baru pulang. Karena mereka ini nggak pulang-pulang, nunggu makanan dulu, maka si ahlul mayyit ini dia harus menyiapkan makanan. Lah menyiapkannya itu dengan masyakoh. Sehingga kasus yang ini ditanyakan, kalau seperti ini bagaimana hukumnya? Begitu, intinya begitu. Kemudian juga ada pertanyaan, fahal law arada ra'isul hukami bima lahu min rifqi birra'iyyati wasyafaqati 'alal ahli biman'i hadhil qadhiyati bil kulliyati. Di sini juga harus dipahami. Ini di sini ada nasul ibarat biman'i hadhil qadhiyati. Jadi yang dimaksud itu adalah nasul ibarat yang di atas atau deskripsi yang dijelaskan tadi. Tidak keluar dari deskripsi tersebut. Jadi kalau ada kasus lain, maka nanti hukumnya berbeda. Tujuannya liya'udu ila tamassuki bis sunnatis saniyati al-ma'thurati an khairil bariyati wa ila alaihi rabbihi salatan wa salaman. Di sini ada beberapa versi bacaannya. Kalau kita memaksakan wa ila alaihi itu gak bisa, karena huruf jar masuk ke jar itu tidak bisa. Jadi kita minimal katakan la'ala sawab ini wa ila rabbihi alaihi salatan wa salaman. Itu versi yang pertama. Ada yang mengatakan ini yang benar itu bukan wa ila, sambungnya ila tamasuki, bukan, akan tapi bacaannya yang benar wala alaihi rabbuhu salatan wa salaman. Jadi wala itu fi'il bukan huruf jar. Itu yang kedua. Kemudian ada yang mengatakan lala sawab ini bukan wala atau wa ila, akan tapi sholla wa sholla alaihi rabbuhu salatan wa salaman. Jadi ada 3 versi yang saya temukan seperti itu. Kemudian lanjutan ibaratnya haitsu qala isna'u li ali Ja'farin tu'aman yusabu ala hadzal man'il mazkuri
afidu bil jawabi bima huwa manqulun wa masturun. Lafat afidu bisa dibaca afidu, bisa dibaca ufidu. Dibaca afidu berarti dia berupa fi'il amar yang jamak dari lafat afad yufidu afid. Ketika jamak tidak berupa lafat afid dengan tanpa ya, akan tapi dengan ya. Ada raddul ya seperti itu. Karena kaidahnya di fi'il amar itu adalah apabila dia berupa lafat yang tidak sahih, maka cara sukunnya itu dia dengan hatfu harfin illah ketika di mufradnya. Itu membuang huruf illahnya. Afidu dengan tanpa ya. Akan tetapi ketika jamak maka dengan membuang nunnya, atau ketika tasniyah dengan buang nunnya. Jadi afidu ini adalah fi'il amar yang jamak seperti lafaz aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian ini kalau dibaca ufidu maka dia menjadi fi'il madhi yang mabni majhul. Seperti di dalam ayat Al-Qur'an, minha u'idu fiha. Jadi ufidu adalah fi'il madhi yang mabni majhul. Jadi bisa dibaca afidu, bisa dibaca ufidu. Arti dari nasul ibarat ini adalah simpelnya begini. Bagaimana kalau ada pemimpin daerah yang melihat kejadian seperti tadi di dalam deskripsi itu, karena kasihan kepada ahlul mayit, jadi melarang tradisi itu. Tujuannya ini agar mereka kembali kepada sunnah Nabi, yaitu yang seharusnya memberi jamuan itu adalah ma'arifnya atau jironnya, bukan yang ahlul mayitnya, atau tetangganya, atau orang yang kenal itu yang seharusnya menjamu ahlul mayitnya, bukan ahlul mayitnya yang menjamu mereka. Kemudian deskripsi dan pertanyaan ini baru dijawab dengan lafaz na'am ma yaf'aluhu nasu minal ijtima'i inda ahlil mayyiti wa sun'it ta'ami minal bid'il munkarati allati yusabu ala man'iha waliyul amri sabatallahu bihi qawa'idad dini wa ayyada bil islam wal muslimina. Artinya adalah kejadian yang di atas tadi ketika ada orang yang meninggal itu, jironnya kemudian orang-orang yang dia kenal datang dan gak pulang kecuali mereka diberi makanan, sehingga tuan rumahnya itu harus menghadirkan makanan bermacam-macam, menghadirkannya dengan masakoh. Ini termasuk bid'ah yang mungkaroh. Jadi kejadiannya itu maksus kepada deskripsi yang di atas tadi, bukan yang secara umum. Jadi kalau diartikan ibarat ini kepada yang secara umum, maka itu tidak benar. Karena di dalam kaidah fikih itu apabila kita menghadirkan jamuan dengan masyakoh, maka itu tidak dianjurkan, termasuk yang makruh seperti itu. Kalau sampai misalnya mengambil hanya orang lain, maka masuknya nanti pada yang diharamkan. Jadi bagaimana menghukumi kasus tahlilan yang ada di Indonesia atau di kalangan kita yang sudah menjadi tradisi? Maka kita menafsir masalah tersebut. Karena kejadiannya tidak persis seperti apa yang ada di dalam kitab ini. Kejadian di masyarakat kita itu berbeda dengan kejadian yang ada di dalam deskripsi ini atau di dalam kitab ini. Salah satu contohnya begini, kalau di daerah saya ketika ada orang meninggal itu, maka jironnya orang yang kenal itu datang bawa makanan semua. Sehingga kalau di total makanannya itu atau yang dibawa barang-barangnya itu melebihi daripada pengeluaran dari ahlul mayyit. Kalau begitu maka tidak memberatkan kepada ahlul mayyit, dan yang mengerjakan semua pekerjaan menyiapkan makanan dan yang lainnya itu bukan ahlul mayyit tapi para tetangga dan sanak familinya. Jadi konsep yang ada di masyarakat itu berbeda dengan konsep yang ada ditanyakan di dalam kitab ini. Jadi kalau digabungkan kedua masalah ya tidak akan cocok karena memang deskripsi masalahnya berbeda. Karena kalau dua masalah berbeda kita tidak bisa menghukuminya dengan suatu hukum yang sama. Karena memang ya berbeda seperti itu. Poin yang kedua ini adalah Ustaz Sugianto itu telah salah memahami nasul ibarat yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin karangannya Syekh Abu Bakar Asy-Syatibiyati. Jadi memang di dalam memahami nasul ibarat yang ada di kitab-kitab itu kita tidak bisa memahaminya dengan sepotong ibarat kemudian kita menyimpulkan seperti ini atau seperti itu. Memang kadang ibarat itu bersambungan dengan ibarat yang lain atau istilahnya itu masih banyak ibarat yang perlu diterangkan dari nasul ibarat yang mau dikutip seperti itu. Intinya adalah yang pertama Ustaz Sugianto ini telah salah di dalam baca kitab atau dia banyak melakukan kesalahan di dalam baca kitab. Kemudian yang kedua Ustaz Sugianto ini dia di dalam memahami nasul ibarat yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin karangannya Syekh Abu Bakar Asy-Syatibiyati itu telah salah dalam dia memahami karena memang nasul ibaratnya tidak seperti itu, dipahami seperti itu. Ini menjadi pengalaman buat kita bahwasanya di dalam memahami kitab itu tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan.
perlu penelitian atau pengkajian yang mendalam begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pesan saya pada teman-teman netizen sekalian, di era yang serba sosmed ini kita harus berhati-hati. Kita harus bisa memilih siapa yang harus kita ikuti, siapa yang tidak harus kita ikuti. Jangan karena dia punya jargon, ayo kembali ke Al-Quran, ayo kembali ke hadis, mesti kita ikuti. Itu jangan seperti itu, karena pemahamannya belum tentu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau dia menyimpang dari 4 madhab, saya kira tidak perlu untuk diikuti, karena kita pastikan ulama sekarang ini, sealim-alimnya ulama sekarang menurut saya, tidak ada yang lebih alim daripada 4 madhab. Jadi kalau pemahaman mereka sesuai dengan 4 madhab, kita ikuti. Semoga ini bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.